Sebelum kita fokus ke cerita The Death of Superman dalam komik Tales from the Dark Multiverse ini, DC Indonesia akan menjelaskan dengan singkat kisah komik dalam versi aslinya. Di dalam trilogi art yang terdiri dari Doomsday, Funeral for a Friend, dan Reign of the Superman yang dipublikasikan perdana mulai tahun 1992 hingga 1993. Superman diceritakan tewas usai menjalani pertempuran yang hebat melawan Doomsday. Tapi sebelum itu, intro dulu. Pasca kematiannya, pemakaman Superman pun dilaksanakan dengan megah. Di Metropolis, dibangun sebuah mausoleum untuk menghormati sang manusia baja. Yang menghadiri pemakaman Superman pun bermacam-macam. Sebagian besar Justice League of America yang menghadirinya. Ayah dan ibu Clark Kent juga datang. Beberapa supervillain yang menghormatinya turut menghadiri pemakamannya. Bahkan Lex Luthor ikut berduka dengan berprinsip, jika aku tidak bisa membunuh Superman, setidaknya aku ingin menguburnya. Konon pemakaman ini juga dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, didampingi oleh ibu negara Hillary Clinton. 4 karakter muncul dan mengaku sebagai Superman yang baru. Mereka adalah Man of Steel, Superboy, Cyborg Superman, dan Eradicator. Tidak itu saja, peti mati Superman saat diperiksa oleh Lois Lane ternyata kosong. Pada akhirnya, diketahui bahwa Eradicator telah diam-diam mengambil tubuh Superman, meletakkannya dalam regeneration matrix yang ada di Fortress of Solitude, dan menyerap energi Superman. Bumi kedatangan tiran alien, Mongul. Cyborg Superman justru membantu invasi dari Mongul. Dalam pertarungan melawan Cyborg Superman, Eradicator kemudian tewas. Energi Superman yang ada dalam Eradicator lantas kembali sepenuhnya ke tubuh Superman yang di saat itu masih berada di Fortress of Solitude. Dengan menggunakan Battle Suit Kryptonian, tubuh Superman Clark Kent kemudian berangkat ke Metropolis. Ketika Eradicator, Superboy, dan Man of Steel melawan Cyborg Superman, Battle Suit Kryptonia hancur oleh hantaman palu Man of Steel. Seketika muncullah Superman yang berambut gondrong dan menggunakan kostum hitam. Dari situ ia pun membantu para ketiga Superman dalam melawan invasi Mongol yang dibantu oleh Cyborg Superman. Dengan kemunculan Superman ini akibat regeneration matrix, Lois Lane bertanya apa yang bisa membuatnya yakin bahwa ia adalah Superman. Lalu Superman ini menjawab, "How about To Kill a Mockingbird?" Iya, To Kill a Mockingbird adalah film kesukaan Clark Kent. Dan ini adalah fakta yang hanya orang-orang terdekatnya yang tahu bahwa akan hal ini. Tapi bukan itu yang terjadi dalam Tales from the Dark Multiverse, The Death of Superman. Tales from the Dark Multiverse, The Death of Superman. Cerita oleh Jeff Loveness, dilukis oleh Brad Walkes pensil, Drew Hennis dan Norm Repman tinta, pewarnaan oleh John Kellis, tulisan oleh Clayton Cowles. Rilis pada tanggal 30 Oktober 2019, one shot cover pada Desember 2019. Dikisahkan Tempus Fuginaut adalah makhluk ras kosmik yang tugasnya mencegah makhluk dari alam semesta lain menerobos ke dunia gelap, terutama dari multiverse gelap ke alam semesta normal. Dia selalu memantau alam semesta di Dark Multiverse, baik di seri Batman Knightfall yang beberapa waktu lalu DC Indonesia sudah ceritakan, yang linknya ada di deskripsi video ini, dan cerita lainnya. Si Tempus ini menjadi pengantar cerita di Tales from the Dark Multiverse. Tempus Fuginaut masih mencari harapan di Dark Multiverse yang bisa membantunya dalam krisis mendatang. Dalam cerita Tales from the Dark Multiverse, The Death of Superman, Superman dan Doomsday tewas. Eradicator diceritakan benar-benar berniat untuk menyelamatkan Superman dengan cara membawa jenazahnya ke Life Matrix. Namun usahanya sia-sia. Superman tidak kembali bernyawa, sementara energi dari Life Matrix terlanjur masuk ke tubuh Eradicator. Justice League datang membantu, tapi itu sia-sia karena mereka datang terlambat. Lois pun marah kepada Justice League dan membalas dendam kepada dunia karena membiarkan Superman mati. Sebuah layanan pemakaman diadakan untuk Superman. Semua orang hadir untuk memberi penghormatan. Bahkan Presiden pun turut hadir dalam pemakaman tersebut, sama halnya di versi dunia normal.
Untuk memberikan penghormatan dan membuktikan rasa cintanya dan merasa benar-benar kehilangan, Lois pergi menjumpai orang tua Superman di Smallville. Dengan kesedihan yang dirasakannya, kemudian dia pergi ke Fortress of Solitude untuk mengembalikan jubah Superman yang sudah tercabik-cabik diakibatkan pertempuran dengan Doomsday yang dahsyat. Namun tiba-tiba dalam kesedihannya yang dia lampiaskan, ia bertemu dengan The Eradicator. Eradicator menceritakan bahwa dia ditugaskan untuk menjaga putra terakhir keluarga El dari planet Krypton. Dia memberitahukan bahwasannya dia telah mengambil tubuh Kal-El dari makamnya dan menempatkannya di Kryptonia Life Matrix untuk menghidupkan kembali selnya. Tapi dia terlambat. Superman telah benar-benar pergi dan telah mengecewakannya. Tiba-tiba energi Kryptonia Life Matrix membakar badan The Eradicator. Dia tidak bisa menahan kekuatan energi Life Matrix itu. Hanya tubuh orang yang berasal dari planet Krypton saja yang bisa menahan energi itu. Tapi Lois memintanya walaupun secara fisik energi itu tidak akan sanggup diterimanya. Namun Lois tetap ngotot dan meminta kepada The Eradicator memberikan energi tersebut kepadanya. Eradicator pun memberikannya. Dengan kekuatan super yang kini dimilikinya, Lois Lane pun melakukan segala cara untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dia sekarang telah menjadi sosok Superman berjenis perempuan dengan julukan Supergirl. Namun dengan sikapnya yang menjadi sosok Supergirl itu, ternyata sungguh berbeda jauh 360 derajat dengan sosok Superman. Lois Lane tidak segan untuk membunuh orang jahat dan menghancurkan siapa saja yang dianggapnya telah berbuat kejahatan di muka bumi. Setelah melakukan begitu banyak hal, dia bertanya-tanya mengapa Clark begitu mengabaikan dunia dan mulai menempuh jalan yang berbeda. Lois yang menjadi Supergirl ini menemui Lex Luthor dan mengakui perannya dalam kesepakatan nuklir dengan tanpa menunjukkan penyesalan. Kemudian Lois menangkapnya dan mengungkapkan identitas rahasia Superman, lalu membawanya terbang ke matahari dan Lex Luthor pun tewas terbakar. Namun ternyata aksi Lois ini tidak hanya super villain dari superhero lain, termasuk Ares, Black Adam, Deathstroke, Parasite, dan Joker tewas di tangan dia semuanya. Sadis memang perlakuan si Lois ini ya. Aksi Lois Lane ini tentu saja bertentangan oleh Batman. Batman mengingatkan bahwa apa yang sudah dilakukan Lois tidak sejalan dengan visi misi Superman dahulu. Tanpa memperdulikan Batman dan tidak suka dengan sikap Batman yang mengatur dirinya, Lois Lane pun dengan kejam membunuh Batman dengan sinar X-ray-nya. Keesokan harinya, Lois menghajar Hank Henshaw alias Cyborg Superman karena menggunakan nama Superman. Saat bertarung, Superboy dan Steel bergabung. Mereka berdua mati demi Cyborg Superman. Setelah bertarung sekian lama, ternyata Lois mendengar suara Superman yang kembali menyelamatkan orang dari puing-puing kehancuran akibat pertarungan Supergirl Lois dengan Cyborg Superman. Melihat Superman, kemudian Lois menghampirinya. Superman mengaku bahwa sebenarnya tindakan Eradicator membawanya ke Life Matrix sudah tepat, hanya karena kondisinya saja yang lemah. Butuh waktu lebih lama dari biasanya agar dirinya bisa pulih kembali. Superman sempat terheran-heran melihat penduduk metropolis tampak ketakutan dengan sosok Lois Lane. Keheranannya tidak berlangsung lama. Hank menggunakan blaster yang diisi gas green kryptonite. Melihat Cyborg Superman hendak menembakkan gas krypton, Lois Lane langsung menerjangnya. Cyborg Superman tewas. Namun pada resikonya itu membunuh Clark lagi. Dengan menyadari kesalahannya, Lois Lane yang harus menerima kenyataan ditinggal oleh Superman untuk kedua kalinya. Berjanji dalam hati bahwa ia akan membuat dunia yang lebih baik lagi dari apa yang sudah ia buat. Tempus Fujinaut melanjutkan pencariannya akan terang dalam gelap. Melihat bahwa ini adalah penyebab yang hilang dan cerita pun selesai. Subscribe channel ini agar kami tentunya lebih semangat untuk membuat konten video seperti ini. Tekan tombol suka jika Anda menyukai video ini, dan tekan tidak suka jika teman-teman tentunya tidak menyukai video ini. Dan follow juga Instagram DC Indonesia. Di sana kita akan membahas cerita komik apa saja yang akan kita tampilkan pada video-video selanjutnya. Tulis komentar teman-teman, cerita komik Tales from the Dark Multiverse yang mana lagikah yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Share video ini ke seluruh sosial media teman-teman, agar teman kalian juga tahu bahwasannya video ini menghibur para pecinta DC komik.
Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.